Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Nama saya Deden Renaldi Alpian, NPM 101119085. Kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi PAI 3 dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Yang kedua, ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah akan merasakan hidupnya tenang, lapang, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Di antara sarana yang dapat mengantarkan kita pada ma'rifatullah adalah: yang pertama, ada akal sehat. Akal sehat manusia jika digunakan untuk memikirkan dan merenungkan apa yang ada di sekelilingnya dari ciptaan Allah, dapat menjadikan pemiliknya sampai kepada ma'rifatullah yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berpikirlah kalian tentang ciptaan Allah dan janganlah berpikir tentang zat Allah." Hadis riwayat Abu Nuaiman. Yang kedua, para nabi dan rasul. Kita dapat mengenal Allah dengan baik melalui dakwah dan penjelasan dari para rasul, karena mereka memang diutus untuk mengenalkan dan mengajak manusia kepada Allah. Yang ketiga, nama dan sifat Allah. Mengenai nama dan sifat Allah disertai dengan perenungan, makna, dan pengaruhnya bagi kehidupan menjadi sarana untuk mengenal Allah. Yang ketiga, at-thoriq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Ma'rifatullah berasal dari dua kata, ma'rifat dan Allah. Secara singkat, ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat adalah mengetahui yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ma'rifat terdapat zat Allah adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud esa, tunggal dan sesuatu yang maha agung, mandiri dengan sendirinya, dan tiada satupun yang menyerupainya. Sedangkan makrifat sifat Allah mengetahui dengan sesungguhnya Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Yang keempat, al-mawani fi ma'rifatullah, penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama, ada maradus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua, ada maradus syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang pertama, maradus syahwat, terdiri dari al-fisku, kefasikan. Yang kedua, al-kibru, kesombongan. Yang ketiga, az-zulmu, kezoliman. Yang keempat, al-gizbu, kedustaan. Dan yang kelima, qatsratul mashi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, maradus syubhat. Yang pertama, al-jahlu, kejahilan. Yang kedua, al-irtiyab, keraguan-raguan. Yang ketiga, al-inhirab, penyimpangan. Dan yang keempat, al-ghaflah, kelalaian. Dan materi yang kelima, ada adalillah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Dalil-dalil keberadaan Allah Ta'ala diantaranya dikuatkan oleh dalil-dalil ini. Yang pertama, ada ad-dalilu fitri, dalil fitrah. Yang kedua, ada dalil hissi, dalil yang dapat diindra. Yang ketiga, ada dalil akli, dalil akal. Yang keempat, ada dalilu wahyu, dalil wahyu. Dan yang kelima, ada dalilu tariki, dalil sejarah. Dalil-dalil ini jika kita kaji dan kita dalami akan membimbing kita pada pengetahuan dan pengenalan pada keagungan Allah Ta'ala.
Dan materi pertemuan ke-6 ada tauhidullah. Tauhid arti harfiahnya menyatukan, mengesahkan atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, serta tidak menyekutukannya dengan apapun, baik dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma dan sifat-sifatnya. Dan materi yang ketujuh masih tentang tauhid. Ada beberapa bentuk tauhid. Yang pertama ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk. Allah berfirman, Allah khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Quran surat Az-Zumar ayat 62. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat taqarrub, mendekatkan diri yang disyariatkan seperti doa, nazar, kurban, takut, tawakal, dan inabah. Dan jenis ini adalah inti dakwah para rasul, mulai rasul yang pertama sampai yang terakhir. Dan yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ringkasan dari materi pertemuan 2-7. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.